Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Pada pertemuan ke-10 kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pendugaan parameter. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Jadi, jika kalian melakukan penelitian dan tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah populasinya, kalian bisa gunakan penggunaan parameter populasi ini, pendugaan parameter ya, untuk menduga berapa interval lebih jelasnya yang akan kalian ukur. Kemudian pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel random yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Jadi ketika kita meneliti mengenai populasi yang belum jelas jumlahnya berapa, nah kita bisa ambil secara random sampelnya dari populasi tersebut. Misalnya kalian meneliti tentang masyarakat di Pamulang ya, karena jumlah masyarakat Pamulang kalian belum tahu jumlah pastinya, kalian bisa ambil secara random sampel warga Pamulang atau masyarakat Pamulang. Nah, untuk metode pengambilan sampel random ini untuk jumlahnya juga bisa kalian lihat di metode sebelumnya ya yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang sampling atau pengambilan sampel. Nah, selanjutnya dugaan parameter ini nanti akan ada dua jenis. Jadi ada pendugaan parameter titik atau juga ada pendugaan interval. Nah, untuk yang berupa titik ini nanti untuk yang rata-ratanya hanya ada satu, sedangkan yang interval ini yang nilai rata-ratanya ada dua. Nah, di sini akan berkaitan dengan simbol-simbol statistik. Jadi, bisa kalian lihat di sini ya. Jika kalian mempelajari di modul, pasti akan ketemu dengan simbol-simbol ini. Jadi, sebelum melihat simbolnya, kita berkenalan terlebih dahulu. Sini ada simbol dari populasi ya. Populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian. Nah, di sini untuk populasi itu ada simbolnya pertama parameter populasi yang bentuknya bulat dan ada garis di tengah, dibaca theta ya. Kemudian rata-rata populasi bentuknya seperti huruf U atau disebut juga mu. Kemudian simpangan baku populasi yang bentuknya seperti huruf O tetapi ada tanduknya ya. Ini namanya sigma sebenarnya. Kemudian ada proporsi populasi, disimbolkan dengan P. Selanjutnya ada simbol yang berkaitan dengan sampel. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi ya. Sampel itu pertama parameter sampel ya, bentuknya sama seperti parameter populasi, tetapi di sini ada topinya, makanya dibaca theta topi. Kemudian rata-rata sampel ini yang sering kita lihat juga yaitu X bar, kemudian simpangan baku yaitu S, dan proporsi sampel yaitu P topi ya, P topi. Untuk penduga yang baik, jadi penduga yang benar yang bisa digunakan yaitu ciri-cirinya yang pertama, penduga sampel merupakan penduga tidak bias dari penduga populasi, yaitu di mana nilai penduga dari sampel sama dengan penduga untuk populasinya. Artinya harapan penduga sampel sama dengan penduga populasi ya. Jadi nilai untuk hasil penduganya itu sama, bertemu di satu titik. Kemudian yang kedua, untuk penduga sampel merupakan penduga yang efisien. Artinya bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variansi yang kecil. Jadi kita bisa lihat dari nilai variansinya.
Semakin kecil nilai variansi berarti semakin bagus penduganya. Nah, variansi sendiri itu adalah nilai simpangan dari data ya. Jadi kalau nilainya tinggi berarti simpangannya semakin jauh dari nilai aslinya. Makanya yang dicari adalah variansinya yang kecil supaya nilainya itu dekat dengan data aslinya. Yang ketiga yaitu penduga sampel merupakan penduga yang konsisten. Artinya bila sampel yang diambil semakin besar, maka nilai penduga sampel akan semakin mendekati nilai penduga populasi. Jadi konsisten di sini adalah ketika data kita ditambah, tapi variansinya malah semakin kecil dan nilainya akan mendekati nilai populasinya. Nah, ini untuk penduga tak bias, bisa kalian lihat di sini ya. Ini seperti kurva yang pernah kita bahas di normalitas, di mana normalitas itu adalah yang bertemu di satu titik, yaitu nilai min, median, modus. Nah, untuk penduga tak bias juga sama, dia bertemu di titik tengah di kurvanya. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah penduga yang bias, yaitu penduga yang menyimpang dari titik tengahnya. Nah, jadi yang bagus adalah yang ini ya, yang bertemu di titik tengah. Penduga yang efisien. Nah, ini adalah gambaran dari penduga efisien, yaitu yang di variansi paling kecil ya. Nah, di sini yang variansinya paling kecil adalah yang pertama. Nah, ini yang variansi 1, 2, dan 3 ya. Jadi yang paling kecil adalah yang 1. Nah, ini yang paling bagus. Nah, selanjutnya di sini ada yang penduga yang konsisten. Jadi, ketika datanya ditambah, dia malah semakin mendekati nilai penduga populasinya. Nah, ini di sini ya. Jadi, bergeraknya ke kiri untuk mendekati nilai populasinya. Nah, semakin ke kiri berarti semakin bagus. Nah, tadi untuk jenis penduga parameter itu kan ada dua. Yang pertama, penduga titik. Penduga titik yaitu yang memiliki rata-rata hanya ada satu. Jika nilai parameter penduga dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik ya atau nilai rata-rata dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, maka statistik disebut penduga yang baik ya. Jadi ini ada gambar penduganya. Nah, ini untuk contoh pertama dari penduga titik, kita ingin menduga berapa sesungguhnya rata-rata tinggi badan orang di Tangerang Selatan. Untuk keperluan ini, kita ambil suatu sampel acak sebanyak 1.000 orang dan kita ukur tinggi badannya masing-masing. Misalkan diperoleh rata-rata tinggi badan adalah X bar sama dengan 164 cm. Nilai rata-rata ini dipakai untuk menduga rata-rata tinggi badan yang sesungguhnya orang di Tangerang Selatan. Oleh karena itu, kita hanya memakai satu nilai saja, yaitu X bar sama dengan 164 cm sebagai penduga. Maka nilai X bar sama dengan 164 cm ini disebut penduga titik karena hanya ada satu rata ya. Secara umum, statistik berikut ini merupakan penduga titik dari parameter populasi. Jadi ketika kalian menemukan data, tapi belum ada rata-ratanya, maka kalian bisa ikuti rumus ini ya, yang pertama. Kemudian jika kalian belum ada nilai simpangan bakunya, nah ini bisa ikuti yang angka 2 atau nomor 2. Kemudian jika nilai proporsinya belum ada, nah ini adalah rumus proporsinya. Nah ini yang ada topinya adalah proporsi sampel, yang tidak ada topinya adalah proporsi populasi. Selanjutnya jenis yang kedua dari pendugaan adalah pendugaan interval, di mana dia memiliki dua rata-rata ya. Pendugaan interval di sini artinya melakukan estimasi nilai parameter populasi yang dinyatakan di dalam interval. Jadi ada rentangnya gitu interval. Apabila nilai parameter penduga populasi dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik.
Menduga sampel yang berada dalam satu interval. Katakan intervalnya, nah ini antara nilainya ada di antara ini ya. Maka statistik penduga sampel disebut sebagai penduga interval. Jadi kalau ada rentangnya seperti ini namanya penduga interval. Penduga interval dibandingkan dengan penduga titik jelaslah sangat berbeda. Penduga titik hanya memakai satu nilai penduga ya. Sedangkan penduga interval menggunakan lebih dari satu nilai penduga. Interval tersebut dinyatakan berada dalam suatu batas bawah dan batas atas tertentu. Jadi ada batas bawah yang sebelah kiri dan yang kanan adalah batas atas. Pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil yaitu di sini menggunakan rumus T ya. Nah, sampel kecil sendiri adalah yang jumlahnya kurang dari 30. Jadi untuk penelitian itu ada data kecil dan data besar. Data kecil itu adalah yang kurang dari 30, data besar adalah yang lebih dari 30. Yang lebih dari 30. Nah, untuk nilai T ini ya, nanti kita akan merujuk pada T-tabel yang pernah kita pakai di uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini nanti kita lihat berapa nilai alfanya. Nah, yang di atas ini adalah nilai alfa. Yang di sebelah kiri adalah nilai degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, untuk degree of freedom ini nanti jumlah data dikurang 1. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah rumus dari T-nya, di mana untuk standar deviasinya yaitu rata-rata dibagi dengan akar dari N. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu untuk sampel berukuran N4, maka derajat kebebasan adalah N-1. Jadi derajat kebebasan itu yang sebelah kiri ini ya. Jadi N-1, 4 dikurang 1 berarti 3. Kita lihatnya di baris ketiga. Kemudian luas daerah alfa adalah 0,025, maka kita peroleh, nah ini kita cari 0,025 yang atas ya. Dari baris ketiga, yaitu kita dapat di sini 3,182. Karena distribusi T simetri, maka probabilitas, nah rentangnya itu ada di batas bawah. Batas bawahnya itu adalah minus 3,182. Jadi ini kita jadikan minus. Kemudian rentang batas atasnya itu dijadikan plus, jadi 3,182. Dari kepercayaan 95% atau 0,95. Nah, ini contoh yang kedua sekarang ya. Bila N10 dan alfa 0,05. Nah, N10 berarti dikurang 1 ya. Jadi 9. Nah, kita lihat di sini di baris ke-9. Kemudian alfanya 0,05. Nah, cari yang di atas ini 0,05 di baris ke-9. Di sini ada 1,833 ya. Nah, jadi dapat nilainya 1,833. Setelah itu kita tetapkan nilai batas bawah dan batas atasnya. Yaitu batas bawahnya minus 1,833, kemudian batas atasnya 1,833 di kepercayaan 90%. Oke, lanjut. Menduga parameter populasi sampel kecil dengan nilai variansi tidak diketahui. Jadi ketika nilai variansinya tidak diketahui, di sini kita menggunakan nilai simpangan baku atau S ya. Jadi kita mencari di sini dengan rumus variansi yaitu S dibagi akar N. Nah, kemudian ini bila mana populasi tidak terbatas, artinya kita tidak tahu jumlah pastinya. Selanjutnya, untuk S dibagi akar N dikali akar N besar, ini adalah jumlah populasi, dikurang jumlah sampel dibagi jumlah populasi dikurang 1, bila mana populasi terbatas atau telah diketahui.
Contoh soalnya, suatu sampel acak sebanyak 15 mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa di suatu universitas. Ke-15 mahasiswa diberikan ujian mata kuliah statistik dan diperoleh rata-rata yaitu 75 dan simpangan baku 8. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga kemampuan statistik semua mahasiswa di universitas tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita ketahui N-nya adalah 15 jumlah datanya. Kemudian X bar-nya rata-ratanya adalah 75 dan simpangan bakunya adalah 8. Kemudian simpangan baku distribusi sampel rata-rata adalah, nah karena tidak ada nilai varian, di sini kita pakai rumus yang tadi, yaitu S dibagi akar N, yaitu simpangan bakunya 8 dibagi akar 15 ya. Di sini 8-nya belum ditulis. Sama dengan 2,07. Kalian bisa cek ulang ya hitungannya. Kemudian interval kepercayaan yang akan dibuat besarnya 95%, maka alfanya adalah 5%. Jadi sisa dari kepercayaan adalah nilai alfa ya. Sehingga alfa dibagi 2,5%. Jadi alfanya dibagi 2 dulu, yaitu 0,025. Sedangkan derajat kebebasan distribusi T adalah, nah di sini untuk mencari derajat kebebasan yaitu N-1 tadi ya, nilai N-nya adalah 15. 15 dikurang 1 adalah 14. Jadi kalian cari di sini angka 14. Nah ini ya. Kemudian di 0,025 di sini. Berarti nilainya 2,145 ya. Nah, di sini hasilnya 2,145. Masukkan ke dalam rumus untuk menentukan nilai intervalnya, yaitu X bar dikurang T, T-nya dari hasil tabel tadi ya. Kemudian simpangan baku dari rata-rata sama dengan di sini nilai X bar-nya yang pertama itu adalah 75. Nah, untuk yang interval batas bawah itu dikurang ya. 75 dikurang 2,145 adalah nilai T dikali 2,07. 2,07 adalah nilai simpangan bakunya. Nah, jadi setelah dikali dulu ya, kemudian 75 dikurang hasil kalian tadi, sama dengan 70,6. Nah, ini kalian bisa cek lagi perhitungannya. Kemudian batas atasnya, X bar ditambah T dari tabel, kemudian simpangan baku dikali simpangan baku, yaitu 75 ditambah 2,145 dikali 2,07, sama dengan 79,4. Nah, jadi untuk batas bawahnya yaitu 70,6 berada di antara rentangnya sampai dengan 79,4 ya, dengan nilai kepercayaan 95%. Artinya kita percaya 95% bahwa kemampuan rata-rata statistik semua mahasiswa di universitas itu terletak antara 70,6 sampai dengan 79,4 ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya, pendugaan parameter beda dua rata-rata dengan sampel kecil. Jadi kalau tadi rata-ratanya ada 1, sekarang rata-ratanya ada 2 ya. Nah, di sini ada rumus untuk melihat selisih rata-ratanya. Di sini akan kita kurangkan ya rata-rata pertama dengan rata-rata kedua nih, harusnya angka 2. Dikurang T tabel ya, nilai T tabel, kemudian dikali dengan simpangan baku gabungan. Nah, ini yang sudah gabungan. Kemudian ini batas bawahnya, nah batas atasnya tadi hanya beda di nilai plusnya ya. Selanjutnya di mana nilai simpangan baku untuk gabungannya ya. Sama kita cari nilai SP-nya ya, simpangan bakunya, yaitu akar dari N1 dikurang 1
dikali simpangan baku kuadrat 1, kemudian ditambah N2 min 1, dikali S2 kuadrat atau simpangan baku 2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 disebut simpangan baku gabungan. Kemudian dikali dengan akar dari 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Nah, ini kalau misalnya kita mempunyai nilai variansi ya, yang mana dia mempunyai nilai variansi yang sama. Gitu ya, kalau kita variansinya sama, kita pakai yang ini. Tapi kalau nilai variansinya berbeda atau tidak diketahui nilainya, maka kita pakai rumus yang ini, yang selanjutnya, yaitu simpangan baku X1 rata-rata 1 dan 2. Nah, SP rumusnya sama ya kayak yang sebelumnya. Kemudian dikali dengan akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Ini S2 ya. Nah, derajat kebebasannya itu cara mencarinya seperti ini. Jadi, S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan. Kemudian dibagi S1 kuadrat dibagi N1 dikuadratkan. Dibagi N1 dikurang 1 ditambah S1 kuadrat dibagi N1 kuadrat dikuadratkan, kemudian dibagi N1 dikurang 1. Nah, ini agak-agak ribet ya kalau misalnya variansinya berbeda. Di sini derajat kebebasan yang nilai DF yang tabel sebelah kiri itu. Nah, ini cara nyarinya untuk yang variansinya berbeda. Oke, langsung saja ke contoh ketiga. Ya, seorang dosen ingin membandingkan hasil belajar mahasiswa di dalam mata kuliah akuntansi di suatu universitas berdasarkan 2 metode mengajar yang dipakai. Untuk itu, dibuat 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Pada kelas A terdiri atas 12 mahasiswa yang diajar dengan metode biasa. Di kelas B terdiri dari 10 mahasiswa yang diajar dengan metode baru. Setelah diadakan tes akhir, ternyata mahasiswa di kelas A mendapatkan nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan mahasiswa kelas B didapatkan rata-rata 81 dan simpangan baku 5. Diasumsikan populasi mempunyai distribusi mendekati normal dan variansinya sama. Buatlah interval kepercayaan 80% untuk menduga beda kemampuan mahasiswa pada mata kuliah akuntansi dengan 2 macam metode ajar tersebut. Nah, di sini kita bikin diketahui ya atau ringkasannya. Yang pertama, rata-rata pertama yaitu 85, simpangan baku kedua pertama yaitu 4. Jumlah datanya adalah 12 jumlah data pertama. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata kedua 81, simpangan baku kedua adalah 5, jumlah data yang kedua adalah 10. Nah, di sini dinyatakan nilai variansinya tidak diketahui dan dianggap sama ya, berarti kita pilih rumus yang pertama ya, karena dia dianggap sama. Nah, gini ya. Rumusnya pakai yang ini karena dia dianggap sama. Nah, kalau beda tidak sama pakai rumus yang ini. Tapi kalau sama berarti kita pakai yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin nanti kalian cek di modul ya. Jadi ada perbedaan. Ini sudah Ibu koreksi untuk jawabannya. Ini ada yang Ibu ganti. Nah, sini kita masukkan cari dulu nilai simpangan baku gabungan ya. Nah, di sini ada SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 min 1 S2 kuadrat ya, dikali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 min 2. Nah, N pertama itu adalah berapa nih? 12 harusnya ya. Nah, ini harus 12 nih. Kalian koreksi lagi ya.
12 dikali, oh ya, benar-benar. N-nya 12 dikurang 1 ya, jadi 11, benar. Kemudian dikali 4. 4 adalah simpangan baku kuadrat, dikuadratkan nanti ya. 4 dikuadratkan, kemudian ditambah 9 dikali berapa seharusnya ini? S2 kuadrat, yaitu 5 ya harusnya. Oh ya, 5 benar. 5 kuadrat dibagi 12 ditambah N2-nya ini harusnya 10. Tambah 10 harusnya ini. 12 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 20,05. Jadi kalian cek lagi ya. Nah, ini kemudian maka simpangan baku gabungan SP adalah akar dari 20,05. Nah, kenapa di akar? Karena di sini masih ada kuadrat nih. Untuk menjadi SP maka dia harus di akar kuadrat. Sama dengan 4,48. Sedangkan simpangan baku distribusi sampel beda 2 rata-rata adalah, nah ini kita lanjut pakai rumus simpangan bakunya ya. Yaitu sama dengan SP dikali akar dari 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Sama dengan SP-nya tadi adalah 4,48 dikali akar dari 1 dibagi 12 jumlah N1 ditambah 1 dibagi 10 jumlah N2 ya. Nah, di sini hasilnya adalah 4,48 dikali 0,42 sama dengan 1,88. Selanjutnya untuk nilai T-nya ya, yaitu 1 dikurang alfa sama dengan 80%, yaitu alfanya 20%. Dan derajat kebebasannya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2 ya. Berarti 12 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 20. Diperoleh nilai T alfa dibagi 2 ya. Jadi tadi alfanya 20% dibagi 2 jadi 10% atau 0,10 dan di di baris 20 ya. Kita lihat. Nah, di 0,10 kemudian di sininya baris 20. Oke, di sini ada 1,325. Nah, di sini ya, sama ya, 1,325. Sehingga dengan demikian diperoleh X bar 1. Nah, X bar 1 dikurang X bar 2 ya. Jadi ini untuk intervalnya. Kemudian dikurang T, nilai T-nya dikali dengan simpangan baku gabungannya. Sama dengan 85 dikurang 81. Nah, ini ya. 85 dikurang 81. Dikurang T-nya tadi 1,325 dikali 1,88 ya. Hasil dari simpangan bakunya. Sama dengan 1,509. Ini untuk batas bawahnya. Selanjutnya batas atasnya X bar 1 dikurang X bar 2 tambah, bedanya ini ya, tambah dan kurang, tambah T, kemudian dikali simpangan baku, jadi 85 kurang 81 ditambah 1,325 dikali 1,88 sama dengan 6,491. Jadi kalian bisa koreksi ya kalau misalnya ada kesalahan. Ini sudah Ibu hitung hasilnya. Kemudian jika interval kepercayaan untuk perbedaan kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi yang diajar dengan 2 metode adalah, jadi ini rentangnya atau intervalnya, yaitu 1,509, kemudian sampai dengan 6,491 pada kepercayaan 80% ya. Oke, nah ini untuk contoh-contohnya. Cukup ya sampai di situ, jadi bisa kalian baca lagi atau kalian koreksi lagi. Kemudian untuk latihannya ya, sebenarnya di modul itu sudah ada latihan, tapi untuk yang nomor 1 itu ternyata sudah dijawab di sini gitu. Jadi Ibu bikin soal baru lagi. Jadi yang kalian kerjakan yang ini ya. Yang pertama, suatu sampel acak sebanyak
25 mahasiswa diambil dari populasi di suatu universitas. Ke 25 mahasiswa tersebut diberikan tes bahasa Inggris dan diperoleh rata-rata adalah 65 dan simpangan baku 6. Buatlah interval kepercayaan 80% untuk menduga kemampuan bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas tersebut. Ya, jadi di sini angkanya sudah dirubah-rubah ya. Jadi kalian kerjakan yang ini. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin perusahaan ingin mengetahui perbedaan rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dan B. Diambil sampel sebagai berikut. Nah, ini ada karyawan A, perusahaan B ya, gajinya. Kemudian buatlah interval kepercayaan 90% untuk menduga berapa sungguhnya rata-rata gaji karyawan per bulan di dua perusahaan tersebut. Nah, berarti di sini nanti akan ada beda dua rata-rata ya. Jadi pertama kalian cari rata-ratanya dulu nih dari data perusahaan A, kemudian perusahaan B juga cari rata-ratanya. Setelah itu kalian cari juga simpangan bakunya di perusahaan A dan perusahaan B. Nah, setelah itu kalian bisa gunakan rumus untuk yang beda rata-rata dan diasumsikan di sini nilai variansinya adalah sama ya, berarti kalian menggunakan contoh yang ini ya, jadi sama. Nah, silakan dikerjakan dan diupload di forum diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.